Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang vegetable cutting atau potongan sayuran. Kita akan belajar dari beberapa potongan sayuran yang akan digunakan dalam proses pengolahan. Ya, kita akan memulai dari memotong potongan sayuran yang bentuknya bulat, tomat. Kita akan potong tengahnya, kemudian potong kembali menjadi dua, potong lagi menjadi dua kembali, dan potongan ini diberi nama potongan wedges. Ya, potongan ini bisa diterapkan pada kentang, pada lemon, potongan yang memiliki sayuran yang memiliki bentuk seperti oval. Nah, ini potongan wedges. Kemudian selanjutnya kita akan memotong melintang. Nah, ini disebut potongan slice. Nah, ini slice. Selanjutnya kita akan memotong dari wortel. Nah, potongan ini adalah potongan turning dengan cara memotong dari depan. Ya, kekuatannya ada jempol kita atau ibu jari sebagai penopang, kemudian tarik potongannya dari depan. Nah, seperti kendang, dan nanti ini hasilnya seperti ini. Namanya turning, biasanya dipakai pendamping untuk pendamping steak. Nah, kemudian kalau yang besar disebut kentang, biasanya disebut dengan barel. Nah, cara membuatnya adalah kita membuat dari kentang dibelah. Nah, perhatikan dengan mengupas, menarik dari depan ke belakang. Nah, ini adalah potongan setengah barel. Ya, ada segi 5 di depannya. Kemudian kita akan memotong lagi potongan yang paling besar juga, yaitu potongan jardinier. Jardinier itu biasanya digunakan penyerta steak. Ukurannya adalah panjangnya 6 cm, depannya adalah 1 x 1 cm. Nah, ini adalah jardinier. Kemudian kalau dipotong lebih kecil 2 cm disebut batonet. Ya. Kemudian potongan jardinier dipotong menjadi 4 bagian melintang disebut alumet. Ya, alumetnya. Kemudian alumet dikecilkan lagi jadi 3-4 potongan, akan menjadi inilah julienne. Ya. Nah, potongan besar jardinier lagi. Ini jardinier. Kemudian dipotong kecil-kecil. Ini namanya dadu macedoine. Tulisannya macedoine. Kemudian dadu yang lebih besar disebut cube. Nah,
Kemudian ini adalah cara melakukan potongan chop. Ya, chop itu adalah mencincang. Lihat, memotongnya dipegang ujung pisau, jangan dilepas. Ya, memotong bagian belakang pisau yang diangkat dan ujung pisau tetap dipegang tangan kiri. Nah, ini dicop atau dicincang. Bisa diterapkan pada bawang bombay maupun bawang putih, atau juga bawang merah. Dicincang. Nah, ini sudah jadi, namanya chop. Kemudian kita ambil lagi sedikit, kita akan lakukan lagi, ya, potong kecil-kecil, kemudian kita chop. Nah, chop yang lebih kecil namanya mince. Kita lanjutkan sampai halus. Nah, ini namanya mince, lebih halus dari chop tadi. Kemudian kita akan membuat sesuatu yang dari potongan yang lebih kecil, ya, misalnya dari cabai dan lain-lain. Potongan miring disebut lozang. Ya, bentuknya seperti diamond, jajaran ginjang gitu. Nah, potongan melintang ini disebut slice. Kemudian slice kita rapikan sudutnya menjadi sudutnya 5. Disebut ini potongan Vinci. Ya, itu potongan Vinci. Kemudian kita dari slice agak tebal 1 cm, kemudian kita tarik dengan pisau. Ini namanya curl, yang biasanya digunakan untuk garnish, bisa juga untuk hidangan salad, atau bisa juga untuk kondimen dari main course. Nah, ini bisa sampai panjang, bisa juga cukup pendek, nanti akan tercampur dengan yang lainnya. Nah, ini potongan curl. Ya, kalau dari buah segar biasanya digunakan untuk shallot.
Kemudian kita akan potong slice lagi, kita potong kecil. Kita akan potong sekitar 2 mili kali 2 mili, disebut brunoise. Nah, ini namanya brunoise. Kemudian kita potong dari jardinier, kita potong seperti ini namanya masih doang. Kemudian kita bagi menjadi 4-5 tipis, namanya paisang atau ada juga yang menyebut dengan minestrone, karena biasa digunakan dalam sup minestrone. Nah, ini beberapa jenis potongan yang biasa digunakan dalam dapur. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Ada lebih banyak lagi. Ya, dari yang pertama barrel, turning. Ya, turning. Kemudian ini wedges, lozang, Vinci, wedges, jardinier, batonet, alumet, julienne. Julienne itu bisa juga disebut potongan korek api. Kemudian macedoine ukuran 1x1, cube lebih besar dari macedoine, lebih kecil disebut brunoise. Kemudian paisang, ini chop halus disebut mince. Nah, tadi cube. Nah, demikian aneka potong pada hari ini. Mudah-mudahan semuanya bisa mengikuti dan bisa menerapkan pada hasil olahan nantinya. Sampai di sini pertemuan hari ini, dan nanti kita akan praktekkan pada pertemuan makanan kuliner kontinental. Salam kuliner.